Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Juni 2024 dengan judul Omega dari Wahyu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus yang sama yang telah memberi kita hari Sabat dan telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menjaganya tetap kudus, adalah Alfa dari kejadian dan membawa kita selangkah demi selangkah melewati zaman, melalui penjelmaan, melalui mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup untuk penebusan dunia yang telah jatuh. Dia telah diadili tetapi tidak dihukum, karena tidak ada yang harus dihukum. Setelah pengadilan, Pilatus berkata, "Saya tidak menemukan kesalahan padanya." Namun, ia menyerahkan dirinya untuk dibunuh karena bangsanya sendiri cemburu kepadanya dan membencinya. Kristus mati sebagai penjahat di kayu salib Kalvari. Dia dibaringkan di kuburan. Hari ketiga dia bangkit dari kematian dan menyatakan di atas kubur Yusuf yang terbuka, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia naik kepada Bapanya, dan saat ini Dia adalah pengacara kita di istana sorga. Kita dapat menemukan jejak Kristus sepanjang perjanjian lama dan baru. "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini kita memiliki Alfa dari kejadian dan Omega dari Wahyu. Berkat dijanjikan kepada semua orang yang menaati perintah-perintah Allah dan yang bekerja sama dengan Dia
dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, ya, itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apa yang telah Kristus katakan dalam perjanjian lama adalah untuk seluruh dunia. Disalin dari buku Review and Herald 8 Juni 1897. Renungkan lebih dalam, apakah fakta bahwa Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir relevan dengan hidup saya saat ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan pelayanan kepada setiap para pasien yang membutuhkan pelayanan yang sungguh-sungguh. Biarlah roh dedikasi yang tinggi, hikmat sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam pelayanan mereka setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka. Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.